orang zaman sekarang bilang ini buat Nabi Muhammad, ini buat membanggakan Nabi Muhammad. Satu hal yang membuat Nabi SAW bangga terhadap umatnya adalah umat yang menuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athhari ma'adini sirrikal asma' fahum sufunun najati himan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ana bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur wa ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus salam hormat dan ta'zim kepada Ketua Masjid Jami' Al-Barakah Al-Habib Muhammad bin Hadun Al-Attas mata'anallah bituli hayatih, nafa'ana bi'ulumih. Juga guru kita bersama Al-Habib Saqif bin Faiz Al-Attas mata'anallah bituli hayatih. Juga Al-Habib Syekhan bin Muhammad Al-Attas mata'anallah bituli hayatih, nafa'ana bi'ulumih. Juga guru kita Kiai Haji Ahmad Baidawi mata'anallah bituli hayatih, nafa'ana bi'ulumih. Dan semua para habaib yang lainnya, para asatid, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, maka tidak mengurangi rasa ta'zim saya, rasa hormat saya kepada antum semua. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merayakan daripada hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang bertanya kepada kita, Habib, Ustadz, apa faedahnya daripada kita merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad? Apa manfaatnya daripada kita bergembira atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah orang yang kekeh ingin membunuh Nabi Muhammad dalam dakwahnya, ingin menjerumuskan Nabi Muhammad. Namun sampai hingga saat ini Abu Lahab Allah berikan keringanan azab di hari Senin. Karena dulu waktu Nabi dilahirkan di hari Senin disambut dengan Abu Lahab dengan gembira, sampai Abu membebaskan daripada budak-budak. Tapi Abu Lahab tidak memeluk daripada agama Islam, tapi Abu Lahab tidak mengikuti thariqahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Abu Lahab diberikan keringanan azab berkat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita umatnya? Mungkin kita setiap hari merindukan Nabi dengan bersalawat kepada Rasulullah, mencintai Nabi dengan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya. Di dalam riwayat dikatakan, manidda hubban nabi bi ghairi ittiba'i sunnah fahuwa mudda'in kadzab. Dalam riwayat dikatakan, orang yang ngaku cinta sama Nabi tanpa menjalankan sunnah, maka dia adalah pengaku cinta yang dusta kepada Nabi Muhammad
alaihi wasallam. Orang zaman sekarang bilang ini buat Nabi Muhammad, ini buat membanggakan Nabi Muhammad. Satu hal yang membuat Nabi SAW bangga terhadap umatnya adalah umat yang menuntut, yang mempelajari apa-apa ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang kalau nggak belajar begitu, nyelak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatai Nabi Muhammad ingusan. Nabi Muhammad ini sama kayak kita manusia biasa. Yang Al-Fagir mau tanya, kalau Nabi Muhammad manusia biasa, kita ini siapa? Nabi Muhammad dikatakan Rasulullah sama kayak kita, manusia biasa. Kalau Nabi manusia biasa, kita siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam Maulid dikatakan basyarun la kal basyar. Beliau manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi Muhammad. Bal huwa kal yakuti bainal hajar. Nabi Muhammad di antara kita umatnya bagaikan batu yakut dan kita adalah batu-batu biasa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para pengarang daripada Maulid yang mengungkapkan keindahan Nabi Muhammad hanya dari hati, belum dari kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para penyair yang begitu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, beliau adalah salah seorang pengarang Maulid Tiba yang biasa kita baca. Beliau mengatakan, Faiza akbala laylah faka'anan nasa min nurihi fi awali tuhur. Nabi Muhammad, beliau mengatakan dulu sahabat lagi berkumpul sama Rasulullah di malam hari, karena terpancar nur yang indah dari wajah Nabi Muhammad, seakan-akan kita berada di siang hari. Sallu ala Muhammad. Benar tadi yang sudah dikatakan, nuran fauqa kulli nur. Beliau adalah pemilik cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang orang ngatain Nabi kayak begini, Nabi hakada wa kada, Nabi kayak begini. Antum siapa? Makanya orang kalau nggak punya ilmu jangan berfatwa. Ajrukum 'alan nar wa ajrukum 'alal fatwa. Yang paling berani sama neraka adalah orang yang berani berfatwa sembarangan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ta'allamu falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian semua, karena enggak ada seorang anak yang keluar dari rahim ibunya menjadi orang alim, tidak ada. Beliau melanjutkan lagi, falaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Orang yang berilmu berbeda kualitasnya dengan orang yang tidak berilmu. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ahlul ilm, orang-orang yang mencintai ilmu dan mengamalkannya. Amin ya rabbal. Zaman sekarang banyak ulama yang nggak belajar, tahu-tahu dakwah, akhirnya ngomongnya sembarangan. Nabi begini, Nabi sama kayak kita, Nabi udah dihina Nabi Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan orang yang menghina Nabi Muhammad di dunia, maka di yaumil akhir akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memuliakan Nabi Muhammad, di yaumil akhir Allah kumpulkan di barisannya Nabi Muhammad, di belakang bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, hati-hati, jangan sembarangan kalau ngomong. Kita nyelak Nabi Muhammad, ngehardik Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Kita ini siapa? Kita yang menghina saja butuh dengan syafaat beliau. Kita yang mengatai Nabi Muhammad, yang menghina Nabi Muhammad, di yaumil akhir kita butuh dengan syafaat beliau. Nabi Muhammad adalah pemegang syafaatul uzma, pertolongan yang agung. Dari semua nabi, hanya Rasulullah yang diberikan amanat oleh Allah untuk memegang daripada syafaatul uzma. Yang menghina jangan harap dapat syafaat Nabi Muhammad.